Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Raffi Asadel Pandia dengan NIM 205 25109 dan rekan saya. Muhammad Fadil Maulana 205251111. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang penanganan limbah bahan kimia kadaluarsa. Pertama adalah cara meminimalisir limbah bahan kimia. Prinsip-prinsip yang dapat dilakukan adalah: pertama, hindari membeli bahan kimia dalam jumlah besar. Kedua, hindari menggunakan terlalu banyak. Ketiga, mendaur ulang bahan kimia atau recycle. Keempat, meminimalkan konsentrasi larutan. Kelima, membuat hasil suatu produk satu eksperimen sebagai awal eksperimen yang lain. Yang terakhir adalah menghindari atau menurunkan kontaminasi. Pengelolaan limbah laboratorium seaman mungkin. Penanganan limbah antara lain ditentukan oleh sifat limbah, yaitu pertama, limbah berbahaya dan beracun. Kedua, limbah infeksius. Dan yang terakhir, limbah umum. Oke, yang pertama adalah pengelolaan limbah beracun, yaitu dengan cara netralisasi. Limbah yang bersifat asam dinetralkan dengan basa seperti kapur tohor, CaO, atau CaOH2. Sebaliknya, limbah yang bersifat basa dinetralkan dengan asam seperti H2SO4 atau HCl. Kedua, pengendapan atau sedimentis, koagulasi, dan flokulasi. Kontaminan logam berat dalam cairan diendapkan dengan tawas atau FeC13, CaOH2 atau CaO, karena dapat mengikat arsenik, zinc, nikel, mangan, dan merkuri. Tiga, reduksi oksidasi. Terhadap zat organik toksik dalam limbah dapat dilakukan reaksi reduksi oksidasi atau redox, sehingga terbentuk zat yang kurang atau tidak toksik. Terakhir adalah penukaran ion. Ion logam berat nikel atau Ni dapat diserap oleh kation, sedangkan anion beracun dapat diserap oleh resin anion. Yang kedua adalah pengelolaan limbah infeksius. Berikut adalah metode penanganan limbah cair atau padat. Pertama adalah metode desinfeksi. Penanganan limbah, terutama cair, dengan cara penambahan bahan-bahan kimia yang dapat mematikan atau membuat kuman-kuman penyakit menjadi tidak aktif. Kedua, metode ditanam atau landfill adalah penanganan limbah dengan menimbunnya dalam tanah. Ketiga adalah metode insinerasi atau pembakaran, adalah pemusnah limbah dengan cara memasukkan ke dalam insinerator. Oke, yang terakhir adalah pengelolaan limbah umum. Limbah umum dimasukkan ke dalam kantong plastik, diikat erat, dan dimasukkan ke dalam insinerator. Pengolahan limbah laboratorium. Berikut ada 3 jenis limbah. Pertama, limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Pengolahan limbah padat dapat dilakukan dengan 2 cara. Insinerasi. Insinerasi adalah pembakaran sampah atau limbah padat menggunakan suatu alat yang disebut insinerator. Kelebihan dari proses insinerasi adalah volume sampah berkurang sangat banyak dan juga bisa mencapai 90%. Selain itu, proses insinerasi menghasilkan panas yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau untuk pemanas ruangan. Yang kedua, dengan cara sanitary landfill. Pada metode sanitary landfill, sampah ditimbun dalam lubang yang dialasi lapisan lempung dan lembaran plastik untuk mencegah perembesan limbah ke tanah. Pada landfill yang lebih modern, biasanya dibuat sistem lapisan ganda dan pipa-pipa saluran untuk mengumpulkan cairan serta gas metan yang terbentuk dari proses pembusukan sampah. Gas tersebut kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, secara fisika. Penyaringan, screening, atau merupakan secara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan.
Yang kedua, pengolahan secara kimia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan juga zat organik yang beracun dengan membutuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Yang ketiga, secara biologi, semua air buangan yang biodegradable dapat diolah secara biologi. Sebagai pengolahan sekunder, pengolahan secara biologi dipandang sebagai pengolahan yang paling murah dan efisien. Pengolahan limbah gas. Pengolahan limbah gas dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mengontrol emisi gas buang. Emisi gas buang dapat dikurangi dengan mulai menggunakan sumber bahan bakar alternatif yang lebih sedikit menghasilkan gas buang yang merupakan polutan. Yang kedua, menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan. Dengan cara memfilter udara dimaksudkan untuk yang ikut keluar pada cerobong atau setak agar tidak ikut terlepas ke lingkungan sehingga hanya udara bersih saja yang dapat keluar dari cerobong. Yang ketiga, pengendap elektrostatik. Dengan menggunakan arus listrik untuk mengionkan limbah, kotoran udara menjadi ion negatif, sedangkan udara bersih menjadi ion positif. Dan masing-masing akan menuju ke elektroda yang sesuai. Langkah-langkah mengurangi limbah laboratorium. Yang pertama, menggunakan bahan kimia seperlunya. Yang kedua, melakukan reaksi kimia yang menghasilkan gas-gas beracun di lemari asam. Yang ketiga, menggunakan alat dengan hati-hati sehingga tidak timbul kerusakan. Terakhir, prinsip pengolahan limbah B3. Limbah yang tidak saling cocok disimpan dalam kemasan berbeda. Jumlah pengisian volume limbah harus mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume, pembentukan gas, atau kenaikan tekanan selama penyimpanan. Ganti kemasan yang mengalami kerusakan permanen atau korosi dengan kemasan lain. Kemasan yang telah berisi limbah ditandai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pengemasan, penyimpanan, dan pengumpulan harus dilaporkan sebagai bagian pengolahan limbah. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.